dengan Ibu Nini, Sarjana Ekonomi dan Tingkat Finansial Lena. Oke, semangat pagi. Baik. Apa kabar? Luar biasa. Dahsyat, fantastis. Yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan untuk diri sendiri. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Cita ya yang mengundang saya untuk sharing tempat ini. Sebelum saya akan cerita sedikit ya tentang background saya. Jadi saya punya toko ya di Porong ya. Tahu nggak terkenal dengan apanya di Porong? Ote. Ote ya, ote-nya enak. Setelah itu Benar. Lumpur. Rumah sakit. Lumpur. rumah sakit Porong ya. Lulusannya dengan- Kualim. Ada yang tahu? Lumpur. Terkenal dengan apanya? Udang. Udang. Lumpur. Lumpur Lapindo. Nah, dulu sebelum Lumpur Lapindo ya, kehidupan saya baik-baik saja. Jadi ya keluarga bahagia lah ya, mau makan enak juga langsung bisa, anak-anak di sekolah yang terbaik ya, mau jalan-jalan ke luar negeri ya, Asia juga bisa ya, terus juga bisa beli mobil 2 ya, 1 untuk suami 1 untuk saya, juga bisa beli rumah 1 untuk suami 1 untuk saya. Kalau rumah enggak ya, rumah berdua ya. Yang enggak cukup 2 cuma anak, jadi anak saya 3, 2 anak cukup enggak berlaku untuk saya. Nah itu sebelum Lumpur Lapindo. Setelah ada Lumpur Lapindo, kebetulan sekali saya lagi bangun toko. Ada yang tahu lewat Porong enggak? Tahu ya, itu jalannya macet dulu nih, parkirnya sulit. Toko saya pecah belah ya. Nah saya bangun toko, maksudnya kayak parkir biar langsung bisa masuk toko di dalamnya. Jadi nggak repot parkir di depan ya, sulit sekali Porong itu. Belum selesai bangun, ternyata ada serangan Lumpur Lapindo. Di sana uang saya sudah habis, lumayan banyak ya, karena saya itu bangun tingkat 2, parkirnya di dalam. Ya sekalian rumah tangga di sana sekalian. Ya, ternyata sebelum selesai itu serangan Lumpur Lapindo itu sudah habis hampir bunyinya. Jadi uang segala macam masuk sana semua ya. Jadi saya berharap nanti sudah jadi toko saya rame, orang bisa masuk ke sana, nggak bisa keluar lagi udah, semua serba ada, sudah mau beli apa aja bisa gitu ya. Ternyata nggak kesampaian, Lapindo beneran dan uang saya nggak balik sama sekali. Dan saya cepat atau lambat ya itu mulai mengalami krisis keuangan. Jadi dulu yang supplier mau ngutangi ya 2 bulan, kalau pecah belah mungkin ada yang lama 3 bulan ya, itu sudah nggak mau ngutang lagi. Apalagi yang produk-produk seperti sampo itu biasanya kan 2 minggu ya, itu cash semua, takut Porong tenggelam katanya gitu. Jadi saya serba kelabakan. Jadi posisi saya waktu itu minus, nggak punya uang sama sekali. Jadi kalau bukan dari nol lagi ya, Pak, dari nol kan ke pom bensin ya, Bu dari nol ya, enggak, saya dari minus. Saya dari minus, karena utang ya, uang sudah masuk di toko untuk pembangunan dan nggak balik masuknya. Ya, sampai akhirnya saya nggak bisa bayar uang sekolah anak saya. Ya, ditagih orang yang nagih-nagih itu ya, sumpah demikian, bayar uang sekolah pun saya nggak bisa. 3 bulan teman-teman saya sampai menangis, aduh kok bisa saya sampai gini Tuhan, sampai istilahnya kok seperti ini ya, kadang-kadang sampai kok bisa Tuhan ngasih seperti ini ya gitu, sampai nggak percaya Tuhan lagi gitu. Nah kemudian saya coba saya cari keahlian saya yang lain. Jadi saya buka depot teman-teman ya, gini-gini saya juga bisa masak loh ya. Depot. Nah di sanalah awal pertemuan saya dengan Bu Dinsya. Saya cuma doa, Tuhan saya tolong dikasih pekerjaan yang sesuai dengan saya, tanda kutip tanpa modal. Nah itu pesan saya pada Tuhan, karena saya kena Lumpur Lapindo, saya sudah jujur sekali, ditagih kanan kiri, saya nggak bisa bayar uang sekolah sampai nangis. Saya waktu nangis tuh, waktu anak saya ya itu pulang sekolah bilang, "Mah, tadi saya dipanggil ke PU pakai mengeras suara lo, suruh bayar uang sekolah," gitu. Saya sampai menangis, nggak ngerti Tuhan kok sampai kayak gini ya. Kadang-kadang sampai, Tuhan kok seperti ini, saya
rasanya nggak percaya sama Tuhan gitu. Kok bisa saya dikasih seperti ini cobaannya? Kemudian saya buka depot, juga nggak bisa mengembalikan uang saya, maksudnya cuma uang saku. Anak saya 3, minimal aja uang sekolahnya ya 1 jutaan, 3 sudah 3 juta minimal itu ya, belum antar jemputnya ya, belum nanti ada les dan macam-macam, belum kalau ada setengah tahun sekali uang buku saya cekot lagi uang bukunya, terus lebih kurang 2 juta. Ini buku-bukuan gitu ya, nggak pakai kalau di bantal gitu ya, bukunya macam-macam, cek banyak saya baca, masalah buku kok 6 juta itu apa gitu ya. Nah setiap 6 bulan sekali saya cekot-cekot, 2 anak itu 4 juta uang bukunya aja ya. Nah kemudian saya doa sama Tuhan, kemudian di depot itu di apartemen Metropolis ya tepatnya ya. Nah ada orang nih yang nawar saya, buka polis, saya nggak mau, saya sudah punya, memang punya, saya sudah punya ya. Saya tunjukin, kebetulan waktu itu ada saudara saya juga prudensial, ini loh saya dikasih proposal tapi nggak punya duit gitu loh. Yang belum punya cuma anak saya yang terakhir ya, saya masuk ya dikit-dikit aja 600-an mungkin ini loh, ini. Daripada kasihin kamu tak kasih saudara saya aja, kan saya bisa bantu dia gitu loh ya, nggak bisa pakai polis, saya di BOP gitu loh ya, wis kapan-kapan lah kalau ada ya, kalau ada temenku atau siapa nanti kamu tak panggil. Nah kebetulan di depot itu ada teman saya, waktu itu juga ada ikut saya panggil, ini loh kan ini loh tukangnya asuransi, kamu mau cari asuransi tak? Ini loh tanya-tanya sendiri gitu, saya bilang gitu. Oh dia coba sih bisa nggak coba ya bikin 1M, bisa nggak 1 juta gitu. Hitung-hitung umurnya 30 lebih waktu itu ya, bisa teman-teman. Saya kaget, ini 1 juta bisa 1M. Nah kebetulan nih ya, mama saya ini pernah cerita, tuh lah aku kaya ya, saya kasih kamu 1M-an gitu. Anak mama saya itu 6, berarti harus dia 6M, bener nggak? Saya tahu sendiri nggak bakalan punya. 100 juta mungkin punya ya, 1M nggak bakalan punya. Terus saya punya ide, mama tak tanyain, mama masih pengen nggak ngasih warisan ke anaknya 1M-an sebenarnya? Oh ya, kenapa? Ih loh kemarin tuh nggak salah anak sing asuransi tuh uang kecil jadi besar di asuransi, 1 juta bisa 1M. Kok bisa ya? Mama mau nggak 1M ini? Masih bisa, mau nggak? Oh ya coba hitung-hitung gitu. Ternyata mbok mahal sekali ya, karena sudah tua ya, umurnya 60-an gitu lah mama saya itu waktu itu. 1M bisa 8 juta gitu. Ternyata aduh kapoten. Akhirnya saya buatin yang 4,5 juta. Jadi 3 jutanya itu asuransinya, 1,5 investasinya. Nah, saya ini kan anak pertama nih, jadi wibawanya kan lebih tinggi ya daripada saya telepon konferen. Ini loh, kamu kan tahu sendiri, mama itu pengen ngasih warisan gitu loh. Tapi ya gitu, melalui asuransi, uang kecil jadi bisa diasuransi. Nah, terus ya apa sih gitu? Ya ini, ternyata saya hitung ya, 4,5 juta, 3 juta biar mama sendiri, 1,5 kita urunan berenam, ya 250-an tiap bulan ya, kirim ke mama sana. Jadi sama-sama kita punya imbasnya juga, ya toh? Ada apa-apa kamu juga dapat gitu loh, biar memperingankan. Akhirnya oke, itu case pertama, tapi saya belum mau jadi, waktu itu belum jadi agent, ya. Akhirnya dibuatkan sama ini yang kata saya, ini ya apa ini? Kon belum jadi agent apa enggak gitu. Ini komisinya segini, wah ini komisi nih ya, gitu. Saya nggak mau pertama, karena saya pernah kayak di MLM ya, melem kerja kerasnya kayak mati-matian, dapatnya gitu-gitu aja. Pernah sekali dapat 5 juta, wis menang setengah mati. Bulan depannya 500.000. Iki nggak bisa ini, nggak bisa untuk saya. Karena minimal uang sekolah wis 5 juta. Nah, 5 juta sekarang 500 yang tekor besokin bulan depannya siapa sih bayar? Karena dari suami sudah nggak mungkin minta lagi. Minta pun ya keadaannya seperti itu, nggak bisa dimintai, ya paling dikit gitu loh. Akhirnya saya memutuskan untuk join prudensial itu. Itu sekilas background saya terjebak di prudensial ya, dipaksa sekalian, kok lumayan komisinya, akhirnya saya ikut. Nah itu sekilas background saya. Nah ini saya ada materi ringan-ringan aja ya.
penilaian ini sebenarnya sudah ada semua sih ya, cuma saya review aja ya. Jadi kenapa sih banyak orang itu di Prudential itu ada yang berhasil, ada yang enggak gitu loh. Ada yang di sini yang calon-calon UM? Semua. Oh semua. Ya. Yang jas itu pasti sudah leader ya. Yang belum jas-jas sampai saya tanyain. Halim. Yang agent siapa ya di sini ya? Halim. Oh itu nggak mungkin agent gitu kayaknya itu. Udah senior, udah sering kelihatan ya. Yang yakin nih UM tahun ini? Siapa yang pengen UM? Pengen UM? Mana biar tidak tahu itu dipoto 1, 2, 5 ya kayaknya ya. Lainnya nggak mau ya. Lainnya leader kayaknya yang belakang. Kayaknya belakang ini kayak ini. Yang pasti UM. Nanti 5 yang mana nih ngaju bilang lagi. Yang mau UM? Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Yang pasti UM tahun ini? Hah? Belum? Oh, belum ya. Bisa Pak ya? Bisa Kak? Oh ya. Oh bisa ternyata Kak. Bisa ya. Jadi banyak orang kenapa kalau tanya-tanya ya, ada yang sukses, ada yang enggak, ada yang gagal juga ada yang berhasil. Nah, bagaimana sih kiat-kiat itu berhasil di Prudential? Ya, saya pasti nggak mengurui ya. Saya yakin di sini luar biasa udah ya. Nah, pertama mindsetnya dulu yang dibenerin. Nanti yang di otak ini, Prudential ini apa sih? Benar nggak bisa dengan Prudential ini bisa membawa Anda menjadi orang yang sukses? Ya, Anda yakin Bu? Yakin ya? Yakin Pak? Oh yakin. Yakin ya? Nah, yang harus benar adalah mindsetnya dulu. Apakah benar jalan satu-satunya Anda menuju sukses adalah di Prudential? Kalau saya dulu karena nggak punya uang ya, modal juga minus-minus gitu ya, saya cari yang nggak pakai modal. Paling modalnya ya dulu ya 2M kalau di Prudential, bener nggak? Hah? Dulu 2M teman-teman, satu metereng, satunya melet-melet. Sekarang udah nggak pakai metereng, hanya melet-melet aja ya. Yang harus benar adalah mindsetnya. Kalau Anda nggak yakin Prudential itu adalah jalan satu-satunya jalan sukses Anda, maka Anda tidak akan berhasil sama seperti yang lainnya. Hanya satu-satunya, nggak banyak cara. Kalau kebanyakan bingung teman-teman, MLM aja sudah ikutnya 5, ya toh. Nanti belum lainnya, online yang macam-macam, bingung nggak bakalan jadi. Dan Anda harus betulkan bahwa Prudential adalah satu-satunya jalan Anda menuju sukses, ya. Nah, ini Prudential. Yang kedua, tujuan Anda di Prudential. Jadi kalau Anda masuk di Prudential, tujuannya apa sih sebenarnya? Di Prudential tujuannya apa nih? Cari suami. Cari suami. Enggak. Sudah bersuami? Cari yang kedua atau gimana? Enggak yakin, enggak yakin. Ya supaya sukses aja di Prudential, apa yang aku inginkan itu tercapai. Apa sih kira-kira keinginannya? Seperti sesuai dengan targetnya, pengen jadi tunjangannya lebih naik. Sekarang masih agent ya? Berarti minimal pengen UM ya? UM adalah step awal Anda menuju sukses. Kalau nggak ada yang tiba-tiba langsung AM gitu ya, nggak ada. Ini harus step awal Anda UM. Nah, kenapa sih tujuan itu begitu pentingnya? Karena tujuan itu, karena orang sukses itu sudah mempunyai tujuan. Dia sudah mempunyai gambaran yang jelas. Besok itu jadi apa? Jelas dan spesifik. Contohnya seperti ini. Contoh ya, kalau saya agen Prudential, saya pengen besok kalau misalnya saya jadi bantu Tuhan, orang mengenal saya sebagai apa? Saya pengen jadi agen asuransi yang kaya raya dan baik hati. Nah, karena tujuan itu, maka saya akan melakukan kegiatan bagaimana? Saya akan menjadi agen terbaik, ya. Saya akan mencapai puncaknya di Prudential, dan saya tidak lupa juga beramal. Karena tujuan saya adalah jadi sukses dan beramal. Maka semua kegiatan saya akan mengarah ke sana. Itu contohnya tujuan. Ya. Terus yang kedua,
tujuan itu begitu penting, ya. Atau kenapa sih? Karena segalanya di dunia ini terjadi dua kali sebenarnya, teman-teman. Pertama, ada dalam benak Anda. Anda memikirkan itulah yang pertama kali Anda menggambarkan kesuksesan Anda. Yang kedua, itu adalah realisasinya. Kalau Anda tidak pernah menggambarkan bagaimana UM itu, promosi UM, nggak bakalan Anda kerja di UM. Gambarkan dulu pertama di benak Anda. Harus dipikirin terus-menerus gimana UM itu. Dulu saya nggak tahu karena saya masuknya tahun 2011 Februari gitu ya. Saya nggak pernah ikut promosinya di Prudensial UM itu bagaimana, saya juga nggak ngerti. Tapi saya bayangin teman-teman. Saya bayangin UM itu seperti panggungnya penyanyi di TV-TV itu ya. Saya nggak ngerti kayak apa. Terus saya startup itu gimana, saya juga nggak tahu gitu ya. Eropa itu kayak apa, saya nggak pernah ke Eropa ya. Saya bayangin saya print di Google cari Roma, ya ketemunya yang Colosseum itu saya print. Ya. Nah, kalau Anda sebagai orang sukses tahu tujuan itu, orang sukses seperti apa? Kalau Anda tahu tujuannya, maka Anda seperti pemanah itu, yang tahu arah kemana busuknya diarahkan, ke titik mana, dia Anda tahu persis. Kalau Anda belum tahu tujuan Anda nggak bakalan sukses. Ya. Harus tahu dulu, tetapkan dulu. Aku mau UM, aku mau apa? Harus punya tujuan jangka pendek dan panjang. Banyak orang gagal karena nggak punya tujuan, nggak ngerti, tergantung air mengalir. Akhirnya kemana? Ke got, ya. Air mengalir nggak ada yang kemana-mana. Kalau dipompa baru pakai air mancur. Kalau tergantung air mengalir, akhirnya nyemplung ke got, nggak kemana-mana. Ya, harus punya tujuan untuk tetapkan. Nah, kadang banyak orang itu salah menerapkan bagaimana sih goal itu. Tahu ya goal itu ya. Pertama harus smart. Smart tahu? S-nya apa yuk? S-nya? Hah? Spesifik. Spesifik. Maksudnya apa nih? Kalau mau jadi harus bagaimana spesifik? Ya. Kayak apa spesifik? Ya misalkan jadi apa? UM itu harus jelas kapan terus berapa agensinya. Spesifik nanti harus kamu jelaskan perinci dulu. Ya saya pengen kaya, itu nggak spesifik. Kamu kaya berapa? Kapan gitu ya? Smart A-nya di SOMM, M dulu. Measurable, bisa diukur ya. Terus A-nya Bisa dicapai. achievable ya, bisa dicapai. Jangan, oh saya pengen jadi AM tahun ini padahal masih agent, nggak mungkin ya toh. Harus start dulu AM gitu ya. R-nya apa? Simple boleh ya, atau yang berhubungan dengan Anda sendiri. Jangan sampai mimpinya tujuan orang lain, tonggonya dipinjem ya. Jangan, harus sama. Terus T-nya time. Jadi saya pengen UM tahun 2017. Nah itu sudah. Nanti UM-nya bisa kamu capai, spesifik kamu dapatnya, tahunnya kapan, udah dicapai semua. Itu harus smart. Kemudian harus positif. Goal itu harus positif. Karena di otak kita itu tidak menerima yang namanya negatif. Misalnya, goal saya tidak mau miskin. Ya jadi apa? Miskin beneran Anda. Ya, jadi harus positif. Contoh aja ya, contoh agak ini. Ini saya coba mau, jadi goal itu harus positif ya. Jadi misalnya saya nulis nih ya, tapi jangan dibaca dari kanan ke kiri ya. Ingat ya, jangan dibaca dari kanan ke kiri. Nah contoh ya, saya nulis. Jangan dibaca dari kanan ke kiri. Kelihatan nggak ini? Kelihatan. Ya? Bisa. Nah, sekarang saya mau tanya dengan sebenarnya ya, dijawab dengan jujur. Berarti siapa yang baca dari kanan ke kiri? Iya. Hah? Mau jujur semua kalian? Kayaknya jujur semua. Hah? Siapa yang baca? Waduh, engkaunya sendiri. Siapa lagi? Bener ini? Nggak ada yang baca dari kanan ke kiri? Hah? Semua. Kalau bohong nanti mandul loh katanya, bisa Pak David ngomong gitu. Hah? Ya.
biasanya dibaca dari kanan ke kiri. Habis dibilangi jangan dibaca, tetap dibaca. Karena itu tujuan kita, goal kita harus positif. Ya, saya ingin kaya tahun ini dengan berapa kekayaan saya. Tuh. Dan harus berulang-ulang. Nah, ini boleh turunkan lagi nih. Karena apa? Kalau berulang-ulang, kita akan remind terus, kita akan antusias. Kalau goalnya kita berpikir, oh aku UM, besok sudah nggak dipikirin lagi, nggak bakalan UM. Jadi harus terus di reminder terus, harus terus berulang-ulang, ya, dan sering. Nah, pertama tadi harus punya tujuan yang jelas dulu, ya. Nah, kemudian mental. Nah, mental ini apa sih? Mentalnya orang sukses. Kita lihat dulu mental ya. Orang gagal nih kira-kira bermental bagaimana? Tahu. Mudah menyerah. Apalagi? Hah? Orang gagal tuh mentalnya kira-kira kayak apa nih? Mudah menyerah. Mudah menyerah. Pemalu. Hah? Malas. Apalagi? Pinter sekali, banyak alasan. Kita lihat satu-satu ya. Nah, mental orang gagal nih. Pertama, sering mengeluh, gitu. Sering menunda, gitu. Menunda kerjaan, ya benar nggak? Terus tidak percaya diri, tidak pede, gitu. Terus kemudian penakut, sudah terjawab semua tadi ya. Hebat-hebat orang ini. Mudah menyerah. Nah, ini yang terakhir, punya banyak sekali alasan macam-macam, ya. Nih, kita lihat orang sukses. Contohnya apa orang sukses? Hah? Jangan dibalik semua itu. Hah? Pede diri, ya pede. Terus apa lagi? Semangat. Rajin, pantang menyerah. Berani. Hah? Berani. Udah lihat ya. Jangan dibalik tidak. Negatifnya aja. Tidaknya dibuang semua ya. Nah, orangnya suka kerja keras. Ya toh? Sabar. Ya toh? Kamu seharusnya sabar tingkat tinggi loh ya, tingkat dewa kesabarannya ya. Apalagi kalau leader. Jadi sabarnya nggak aja di sini, nulis ada sini, sampai bawah kalau sabar. Itu ya. Jadi harus biasakan dari sekarang leader punya kesabaran tingkat dewa ya. Jangan nulis di sini sampai bawah leader itu ya. Ada lihat agentnya nggak? Ya gimana gitu ya. Nah harus proaktif. Jadi kalau sebagai agent Anda jangan tunggu di telepon sama leader, jadi kita harus proaktif. Jadi leadernya diteleponi nggak apa-apa, ya leadernya akan lebih bahagia, senang oh ini kerja beneran daripada nggak pernah telepon, nggak mungkin kerja, ya kan? 24 jam kok leader ini, dibel ya. Disiplin, menghargai waktu dan seorang yang tangguh atau berjuang. Karena dari awalnya sudah dari kelahiran Anda adalah seorang pejuang. Benar nggak? Dari jutaan sel sperma ya, itu sudah berebut untuk satu sel telur. Berarti Anda seorang pejuang. Kalau gitu nggak jadi, ya kan? Kalau nggak jadi ya. Nah, juga harus mempunyai hati yang positif. Hati positif itu berarti bersyukur apapun ya, entah itu kita prospek closing maupun tidak closing, tetap bersyukur teman-teman. Jangan closing disyukuri, tidak closing waduh kurang ajar gini-gini, enggak. Harus disyukuri, paling tidak kita kenal ya sama orang itu ya, dan kita bangun relationship ya ini. Kemudian mencintai sesama. Kalau kita mencintai sesama, dalam arti tugas kita tuh mulia teman-teman. Kita di asuransi itu mulia. Kita bantu 3 orang, benar nggak? Kita bantu diri kita sendiri, ya dari yang nggak siapa-siapa menjadi orang yang sukses. Kedua membantu siapa? Nasabah, supaya kalau ada sampai sakitnya, ada sampai meninggalnya atau apapun itu, dia tidak menderita ya dalam segi keuangan. Terus bantu siapa lagi ketiga? Hah? Warga sama. Membantu calon agent kita. Ya, kita mengajak banyak orang sukses, nggak sendirian.
ayo rek sugih bareng ya. Karena apa? Oh saya ini sudah sukses, tak ajari cara nih. Kita mulia sebenarnya, ya. Terus jujur dengan suara hati. Oh hatinya ketinggalan. Jadi jujur dengan suara hati. Misalnya tadi ya, Santoso ya tadi ya. Oh ya, kalau nasabah minta ini dituruti itu. Jangan sampai aku minta pendidikan anak, waktu itu bonus 100% tak kasih asuransi yang banyak. Nah itu, ya. Pengennya sih omset besar, tapi nggak sesuai, nggak jujur. Ya kita kan maunya jangka panjang ya. Kalau jangka panjang, berarti berbuatlah supaya nasabah itu untuk kepentingan nasabah. Nah ini ada satu film sih untuk yang hati positif ya. Karena kalau kita mempunyai hati yang positif, kalau kita berbuat baik, maka segala kebaikan kita itu akan memantul ke diri kita sendiri. Amin. Ya, kita lihat ya filmnya ya. Nggak pernah lihat? Lakukan kebaikan-kebaikan kecil, maka akan memantul ke diri Anda sendiri. Ya. Nah, yang seberapa nih ya? Juga emosinya juga harus positif, teman-teman. Ya. Yang pertama, emosi positif juga harus antusias terhadap goal Anda. Jangan sampai pengen UM tapi lemes-lemes. Karena orang sukses nggak ada yang lemes, teman-teman. Harus punya energi lebih, gitu. Harus antusias terhadap goalnya, gitu. Kerja keras. Jadi harus dicapai apapun harus tercapai. Ya. Kemudian fokus pada solusi, bukan pada masalah. Yang penting orang sukses harus bisa mengontrol emosinya. Contoh nih ya, kalau ada nasabah marah-marah gini-gini ya, terus tutup aja asuransinya. Wes gak apa-apa, tutup sekalian, yang rugi kamu sendiri. Harus bisa mengontrol emosi. Loh kenapa sih ditutup Pak, Ibu ini? Yang mungkin dicumi-cumi orang ya. Sekarang banyak soal asuransi lain ya. Biru, hijau, kuning, nggak tahu itu ya. Nah, harus lebih bisa mengontrol emosi. Kalau Anda bisa mengendalikan emosi, maka Anda akan menjadi orang sukses, teman-teman ya. Karena penting sekali emosi ini. Nah, tadi ya punya pertama tadi bermental positif ya, bagus. Sudah berarti baik, sudah ya. Terus punya goal yang jelas. Nah, kalau semua udah punya, yang harus apa? Action, teman-teman. Punya bayangan, punya UM, punya pengen ini, tapi nggak melaku ya sama aja, nggak ada artinya. Jadi punya impian yang jelas, punya tujuan yang jelas, semuanya harus pakai action. Kayak nggak action, mimpi kali kamu ya. Nah, jadi jangan cuma bayangin dapat moro-moro UM, nggak mungkin. Kalau kamu bayangin, terus kerja keras ya, maka akan tercapai. Nah ini harus actionnya harus konsisten. Artinya apa konsisten itu? Terus menerus. Nah kita kerjanya sebenarnya di Prudential ini apa sih kalau sebagai agent? Cari nasabah, terus diapain nasabahnya? Nasabahnya dia sudah ketemu nasabah nih, terus diapain? Prospek. Tapi tujuannya kita cuma kerjanya apa? Cuma cerita, ya kan? Cuma cerita apa? Pak Ali, gitu. Pak Ali adalah sosok yang luar biasa, teman-teman ya. Meskipun dia sudah kena penyakit kritis, mati berkali-kali, tetap aja bangun, ya. Nah, kerjanya cuma cungkit rekening Pak Ali, dan itu terus ya itu aja kerjaannya cuma cerita ke sana kemari ke orang, pokoknya berkaki dua ya, mau nggak mau ya sudah, pokoknya cerita, ketemu orang cerita, ya ini terus dilakukan. Ya kalau orang penjahit itu ya, masukin bola nih ya, benang gitu ya, meskipun karena kebiasaan terus mati lampu pun dia masuk gitu loh.
Kalau kita masukin bola ini ya ke jarumnya, sulit sekali kadang-kadang. Apalagi kalau sudah plus ya, wangi setengah mati sih pakai lampu pakai apa ya nggak bisa. Karena nggak biasa. Kalau biasa, gampang udah. Sama. Kalau agent tugasnya cuma cerita dan itu bolak-balik terus, diulang-ulang, maka akan gampang. Ketemu orang ini gampang di luar kepala, kena angin, kena apa tetap aja bisa cerita. Ya, harus kreatif. Konsisten itu juga sulit teman-teman. Ya, kalau nggak punya tujuan yang jelas. Kita lihat ya ini gambarnya. Nah, ini Bruce Lee nih ya. Bruce Lee bilang gini, aku tidak takut dengan seorang yang berlatih 10.000 macam tendangan. Bruce Lee itu ya. Tapi satu jurus yang dilatih berulang-ulang. Dalam waktu sehari. Tapi aku takut pada seorang yang berlatih satu tendangan dalam waktu 10.000 hari. Satu tapi 10.000 hari. Takut dia. Kalau satu hari tendangannya gonta ganti, lupa sing 1000 sing ke nomor 1 mana, ke nomor 100 mana ya. Nah, kalau satu gaya, satu tendangan itu aja dilakukan, maka dia akan hafal. Sama seperti kita. Tugasnya cuma cerit. Ya, jangan lupa cerit. Nah ini, konsisten itu juga sulit. Kalau Anda, ya. Nah, konsisten itu nggak mudah. Dari 3, cuma situ aja yang konsisten. Yang mana? Kotak. Tahu maksudnya? Tahu. Tahu ya? Ini teh itu kotak semua, tapi judulnya apa? Teh botol, teh kotak, teh gelas, nggak konsisten sama sekali. Ya tujuannya nggak jelas ini. Teh macam apa ini ya? Nah ini. Jadi sebagai agent Anda harus punya tujuan yang jelas dulu. Ya, kalau tujuannya jelas, maka Anda akan konsisten. Ya. Nah, yang terakhir keyakinan. Tadi benar nih Pak Saudara ya. Yakin dulu. Pokoknya aku berangkat yakin pasti closing. Seminggu di luar pulau itu luar biasa. Kalau di kita seminggu itu waktu yang cekat teman-teman. Seminggu itu. Kalau di luar pulau sekalian minimal 2 minggu atau sebulan. Luar biasa teman-teman. Yakin dulu. Kalau Anda tanpa suatu keyakinan, Anda juga nggak bakalan sukses. Nah, apakah Anda termasuk orang yang bagaimana? Aku yakin kalau aku harus melihat dulu, harus ada buktinya dulu baru aku yakin. Atau Anda, saya yakin meskipun saya tidak melihat. Nah, Anda termasuk orang yang mana? Dulu saya sebagai agent dulu ya, saya yakin saya pasti UM dengan saklap. Padahal saya nggak tahu. Saya ini pokoknya butuh uang teman-teman. Saya nggak ngerti UM itu kayak apa, itu apa saya nggak ngerti. Buat apa sih UM saya itu kan orang bisnis ya. Buat apa jadi manajer? Nggak ada efeknya. Yang penting saya punya duit gitu aja. Pokoknya punya uang tak kejar. Nah, itu saya luar biasa teman-teman. Saya waktu sekitar bulan Juli Agustus sudah hampir 200 juta ya. Nah, mulai urut-urut nih, datang ATM, ayo ini UM seperti ini. Aduh, harus UM itu apalah, UM itu binatang apa saya nggak peduli, gitu ya. Lek ono duit tak kejar, lek nggak ada uangnya saya nggak mau. Diureki UM, aduh cik repot jadi UM ya, jadi manajer kayak seperti ini. Karena saya nggak biasa seperti itu teman-teman. Di bisnis nggak ada UM juga, saya pemiliknya, gitu, nggak ada UM, nggak ada senior unit manager, nggak ada agency manager. Bis apalah itu saya nggak penting. Yang penting uang mengalir saya, layu saya. Nah, nggak ada uangnya buat apa sih pangkat-pangkatan? Waktu saya begitu. Tapi diureki, akhirnya saya memutuskan, ya sudah, tak kejar UM sama startup. Gitu. Ya, kita UM startup nih. Nah, Anda harus yakin dulu dari awal. Nah, saya ceritain ya. Nah, kalau Anda yang nggak yakin, Anda nggak bakalan bisa. Karena waktu itu saya nggak ngerti UM seperti apa, startup seperti apa. Tapi saya punya keyakinan saya pasti bisa. Nah, sama nih seperti ini ya. Waktu itu bulan juga September, ini bulan ber ini biasanya bulan yang orang pada lari semua. Ya. Yang Januari, Februari tenang semua. Kalau sudah ber ini kayak digodak setan, digodak semua, maling semua, kejar semua. Sama kayak saya dulu. Saya nggak ngerti UM, nggak ngerti apa, tapi saya kejar teman-teman. Ya, waktu itu 200-an saya kepingin UM sama startup. Saya masih ngejar startupnya, kurang
Akhirnya sampai bulan November, saya ingat sekali waktu itu ada saya menikah. Tanggalnya cantik, 20 bulan 11 tahun 2011. Sebelum itu saya nggak bisa kerja sama sekali. Karena saya anak tertua, saya juga di Surabaya sendiri, yang lainnya ada di Bali, ada di Timika ya. Jadi kalau ada apa-apa saya yang ini barengi mama lihat apa nih untuk tes food, untuk apa, jadi nggak bisa kerja. Kerjanya cuma dikit-dikit, nggak bisa maksimal. Setelah 20 bulan 11 tahun 2011, saya mulai lari. Kurangnya hampir sekitar 300 jutaan ya. Jadi saya ini nggak persiapan UM, makanya saya nggak punya kaki. Kaki 4 saya. Pertama, suami saya. Pasti kan? Karena saya nggak punya persiapan apa-apa. Itu sudah 11 tuh. Mau gimana lagi? Mau training agent, mau ngasih cara biasa, nggak mungkin bisa. Tapi ngomong-ngomong kalau yang jelek jangan ditiru ya teman-teman ya. Ya, APBN ya, ambil positif, buang negatif ya. Ya. Kalau jangan seperti saya ini, jadi UM-nya rada ngebut-ngebut gak karuan, nggak menggok ini ya. 4 kaki saya, pertama suami saya, kedua adik saya. Ya, adik saya kan belum banyak kan, satu aja yang Surabaya kan, yang di Pasuruan saya, ayo bantu aku mau cari ini UN, saya nggak ngerti cara kok, ikut ujian aja ini aja, soalnya belajar sampai gak lulus, bilang gitu ya, harus lulus. Nah, kemudian ketiga, kakak sepupu saya, ya kan, kurang satu kan, yang keempat pegawai saya, ya pas 4, hanya sebuah nama, ya, pokoknya ada namanya dulu yang penting. Soalnya saya kan nggak pengen UN, bukan paksa ya, terus apa caranya, ngerti gitu loh. Suruh mati agent 30 juta, kira-kira standarnya berapa lama sih agent, seorang agent itu bisa sampai 30 juta? 1 hari. No? Agent star itu ya, agent biasa itu paling Alim. training apa 3 bulan paling cepat. Ya loh, 30 juta loh. You know? Kalau yang star ya mungkin ya, nggak kayak ini untuk soal langsung 300 ya itu. Nggak usah perlu waktu berapa lama, 1 hari cukup misalnya. Ya, keempat itu adalah hanya sebuah nama teman-teman. Tapi yang luar biasa saya yakin dulu. Nah, bulan-bulan seperti ini dipenuhi dengan doa. Ya, jam 4 pagi saya mesti bangun. Kalau saya Katolik ya, saya pakai doa novena teman-teman. Pagi saya juga bayangin, saya baca sebuah buku namanya Kuantum Ikhlas. Pernah baca nggak? Nah itu bagus sekali. Karena dari saya waktu terakhir, cek selain semua yang kamu tahu lakukan, satu yang belum kamu lakukan, apa itu? Kamu baca buku ini. Aduh, saya kalau suruh baca itu paling malas teman-teman. Buku yang lebarnya sejentik ini ya, di MLM dulu ya, kecil gitu ya, paling sak tangan gitu ya. Itu nggak selesai-selesai. Separuh berhenti. Nggak pernah ada buku yang selesai saya baca. Tapi buku Kuantum Ikhlas ini ya, sangat luar biasa teman-teman. 2 hari saya selesaikan semua dan saya praktekkan. Jadi ada sebuah kasetnya di sana. Kaset itu bunyinya seperti kayak orang meditasi. Jadi bunyi air kerucuk-kerucuk gitu ya, suara burung cici-cuit gitu ya. Sambil kamu bayangin. Jadi saya doa jam 4, kira-kira 1 jam 2 jam saya doanya. Kalau bulan seperti ini kusuk sekali doanya. Karena ingin juga sama startup. Kusuk sekali doanya ya. Jadi tiap keempat saya selalu bangun. Dan kalau biasa saya janji Tuhan tolong buat sampai Desember saya doa terus pagi saya bangun. Saya laksanakan. Tiap pagi saya bayangin saya bisa UM di panggung itu, saya bisa startup bawa koper ke Juanda ke Eropa, ke rumah ke sana. Nggak tahu seperti apa. Saya bayangin itu tiap hari. Terus saya bayangin